Yo, what's up Residents? Gua Walian dan welcome to Break the Wall. Kali ini gue bakal ngajak kalian untuk ikut gue interview. Let's go! Woi, Bas. Yoi, Gimana kabar? baik dong. Oke. Apa aja nih? Ini gua lagi rekaman, bahkan malam ini lagi produksi album. Gimana lu rasanya Spotify listener hampir nyentuh 1 juta listener? Rasanya kentang ya, karena dikit lagi 1 juta. Kemarin tuh di 960.000. Oke. Tapi pasti happy dong. Nih, karena gua lagi rekaman juga, mending lu sekalian gua ajakin ke dalam. Kita dulu ya. Ayo. Let's go. Nih, masuk. Oke. Wah, mantap sekali. Ini lagi rekaman ya, Bas. Yoi. Ini buat rekaman single apa ya? Ini single berjudul Menangis lah, yang juga bakal ada di upcoming album gua, album kedua gua. Nah, ini produser gua ada Panji Wisnu. Waduh. Halo. Mild Salam Wave. kenal, Bang. Ya. Halo. Walian. Anji. Oke. Gua malu udah lama banget ya. Maya. Lama sih, dari single pertama gua Night Drive, EP pertama gua isi 5 lagu, 4 lagu Panji semua. Dalting for Dummies 3 lagu yang mungkin lo familiar, Bismillah, Happy Birthday, Cing, Panji. Tahun ini juga maksudnya buat proyek album baru yang udah dirilis sebagai single tuh ada New Cartier. Itu aku, Panji juga. Sekarang kita garap Menangis lah. Gimana lo rasanya kerja sama Bas, Panji? Seru sih, soalnya kayak yang tadi Bas bilang udah lama banget kan. Jadi gue tuh debut pertama gue nge-produce bareng juga sama debut pertamanya Bas nge-rap. Jadi kayak ya sama-sama growth bareng sih yang pasti. Itu yang paling yang gue highlight ya, itu sih dari hari pertama. Maksudnya kayak gue secara produksian juga maksudnya gue mencoba untuk berkembang, dan Bas juga secara personal, secara artistry juga menurut gue udah berkembang banget sih. Dan itu salah satu yang menurut gue tuh menarik banget sih kalau kita recall ke awal-awal gue nge-produce Bas gitu. Thank you ya, Panji ya. Yoi, Pak. Oke. Bas, gue mau nanya nih. Bas Boy itu SB-nya singkatan dari sepak bola bukan? Waduh, sepak bola ya Om ya. Sepak bola nih. Iya, soalnya gue ngeliat tuh sekarang lo jadi kreatif director PSMS kan. Kenapa sih lo bisa jadi kreatif directornya? Emangnya lo suka bola, Bas? Agak. Jadi lo nggak ada klub favorit gitu ya? Sekarang PSMS. Sekarang PSMS. Kalau klub bola sih kegampangan. Tapi pemain favorit berarti nggak ada juga? Siapa pemain favorit lu? Siapa di PSMS lah minimal? Siapa ya? Nggak ada ya? Ya favorit sih nggak ada juga, maksudnya gue nggak nonton bola kan, nggak ada gue favoritin juga ya jadinya. Oke, terus gimana sih ceritanya lo bisa ditarik sama PSMS Medan jadi kreatif director? Gue ngubungin PSMS duluan, gue nge-propose buat kayaknya oke nih kita bikin jersey collab awalnya, buat karena kan sekarang tren jersey lagi naik, terus PSMS juga lagi banyak pembaharuan manajemen dan lain-lain yang sekarang juga dipegang sama anak-anak muda, jadi gue kira kayaknya inline, gue coba propose. Dan ternyata mereka tertarik untuk lebih dari sekedar collab, tapi lebih ke sekalian untuk satu season ini. Kayaknya coba deh kita kerja sama bareng nih gitu buat ngerjain si jersey dan segala macam merchandise atau apapun yang butuh di creative direct di PSME. Jadi kan jersey-nya tuh warna hijau ya, Bas ya? Yeah. Kalau gue perhatiin tuh ada elemen duriannya di situ. Apa filosofinya lu masukin durian ke situ? Yang collab sama gua kan kemarin Yes. ya pertama Medan ya. Medan orang udah pasti langsung ingetnya Duren. Terus Duren juga warna hijau karena memang PSMS warna hijau. Bukan gue yang milih PSMS warna hijau. PSMS sudah ada dari 1950 dan udah pakai warna hijau. Oke, Jadi nah. gua ngikut, kebetulan gua ngeliat ikon kota gua buah yang ikonik gitu ya dari Medan kali ya. Duren warnanya hijau, terus kenapa enggak, dan kalau dibikin full pattern gitu kayaknya lumayan ganggu gitu di mata, makanya gua cobain bikin. Nah, tadi kan ngomongin soal fashion ya, Bas ya. Menurut gue, lu tuh adalah orang yang cukup visioner nih dalam melihat perkembangannya. Menurut lu, tren fashion 2025 kira-kira bakal seperti apa, Bas? Telanjang. Seriusan? Iya, fashion telanjang. Enggak sih. Apa ya? Blokor udah, celana baggy. Ntar celana bakal kecil lagi. Cuman kayaknya nggak 2025 sih celana mengecil. 2026 kali. Feeling gue celana akan mengecil sih. Yang pasti nggak telanjang dong. Enggak lah, gila. Nggak boleh kalau di Indonesia. Di luar mah nggak tahu, gue bebas. Faktor apa yang paling menentukan tren warna baju di setiap tahunnya? Kayak misalnya kan tahun kemarin ada warna lilac, terus Iya, ada lilac. sage green, terus Sage kayak green. menurut lu apa sih faktornya? Kayak pemain besarnya nggak tahu siapa gitu. Cuman sebenarnya tuh ada WGSM. Itu tuh dari riset kuliah-kuliah fashion dan segala macam. Jadi mereka tuh udah nentuin sebenarnya tahun depan apa yang akan dicanangkan warnanya. Itu udah tangan-tangan tidak terlihat ya, the invisible hand. Kalau kata Adam Smith, kapitalis Illuminati, entah apa itu Anjir. semua. Itulah mereka lah yang nentuin. Oke, Menurut siap, gua. siap. Ada nggak kombinasi outfit terlarang menurut lu? Kayak misalnya oversize dicampur George misalnya. Apa ya? Lu ada nggak lu? Gua ada sih. Gua nggak salah, cuman kalau gue pribadi nggak masuk aja. Kalau lu let's say, misal lu pakai kaos Nike, sepatu Adidas, Gua ada sih. apa?
Kalau pakai kerudung tapi lengan pendek. Oh iya sih, itu enggak sih. Itu enggak juga sih. Fashion juga kan? Iya, fashion. Walaupun Masih ibu-ibu. fashion, iya. Walaupun ibu-ibu. Kalau workout gue ngerti orang kan seadanya. Ya udah yang penting yang ada yang gue mau keringetan doang gitu. Tapi ke mall gitu misalnya gue yang sepatu Adidas, tas Nike itu gue agak off tuh gue. Sama kalau atasnya oversize, bawahnya terlalu kecil skinny. Kerap dijumpai lagi itu ya. Kerap dijumpai itu. Tapi ya masing-masing sih, itu kan gue pribadi. Lu jadi cabut, Cuk. Jadi cuy, jadi begini cuy. Gue sekalian ke depan makan dulu, Bro. Thank you, Ji. Buat ya. Aman dong. Yoi. Oke, Kenji. Yoi. Thank you, Bang. Yuk, See you. hati ya. Yoi. Oke. Gue pindah depan dah. Kita pindah ke depan, sekalian Let's go. makan. Lanjut lagi kita ngobrol. Gas. Bas, lu tuh udah biasa bikin lagu di studio ini tuh atau sering hopping ke tempat lain juga? Gue sering hopping, ini pertama kali gue di studio ini. Oh, pertama kali ya? Sesuai kebutuhan dan availability. Ya pengennya segera punya studio sendiri. Amin, amin. Amin ya. Kita doakan 2025 Bas Boy punya studio sendiri ya. Ingin banget. Yes. Wah, ini Tadi bilik rekaman di suaranya ya di sini ya. Jadi di sini gue ngetik. Terus lu tuh kalau secara produksian seneng sama warna nada yang seperti apa sih, Bas? Apa ya? Bisa dibilang gue sebenarnya senangnya melodis kali ya. Bisa lo dengar juga dari katalog-katalog gue yang ada. Kayak lu tuh suka nambahin autotune nggak? Kayak Mamang Travis atau lebih ke reverb yang mengawang-awang kalau didengar gitu? Autotune pasti pakai gue. Pasti pakai. Cuman balik lagi ya, memang gue suka tone dikasih autotune gitu. Kayak ngasih vibe modern, urban. Orang pakai autotune belum tentu nggak bisa nyanyi kali. Terus warna nada yang lu maksud tadi tuh lu terapin nggak pas lagi collab sama Rizky Febian, Andin sama Salma? Semua ya? Selalu. Wah, makan dong ya. Nah, Bas, kan mereka tuh rata-rata musisi pop ya? Apa alasan mereka mau collab sama lu, Bas? Suaranya lo tanya mereka, jangan tanya gua. Wah, ngerti mungkin. Ya, ngerasa cocok yang pasti kali ya. Kalau Andin kan di lagu gua yang ngajak Mbak Andin kan. Iya. Kalau gue emang karena referensi lagunya juga ke katalog-katalog lama dia, gue ngefans sama dia. Terus ada kesempatannya juga, ada waktunya gue pernah ketemu bareng sama dia dan ngomong, jadinya gue bisa propose lah gitu. Gue aja kalau kayak Rizky Febian atau kayak Salma kan lagu mereka ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa mereka ngajak gue, yang paling bener sebenarnya mereka yang jawab. Nah, kalau menurut gua juga sih, Bas, karena lu itu genrenya tuh udah bukan rap lagi, Bas, tapi masuknya genre baru, Apa itu? genre bass boy. Anjay. Kan ada tuh fans lu yang bilang gitu. Gimana menurut lu kalau bass boy itu udah bukan sebagai entitas lagi buat mereka, tapi melainkan genre? Bagus aja lah. Ya gue selama ini juga bikin, gak punya patok ya. Gue bikin apa yang pengen gue bikin, apa yang gue suka. Gue suka banyak hal, gue suka macem-macem. Gue dengerin banyak macam musik. Pengen bikin lagu hardcore gue bikin, gue pengen bikin lagu balad gue bikin. Emang kenapa gue gak bikin? Hanya karena gue rapper terus gue gak bikin? Enggak juga kali. Oke. Gua salvo sama satenya lagi. Itu sate apa, Bas? Tahu aja di GoFoodnya nama tim gue. Oh, gua kira sate favorit lo. Sate. Harus aja tau gak lu? Selasi. Selasi. Wah, baru tahu gua. Itu sate kambing enak. Daerah mana tuh? Walter Mangun Sidi. Kalau Blok MC itu di Sambas Taichan enak. Sate Saat namanya gerobaknya. Nasi udah pun jadi bubur. Nasi buruk para ops, kusiapkan liang kubur. Emang perasaan lu tuh apa sih pas nulis lirik itu? Playful aja ya sebenarnya. Pengen bikin lirik yang pengen bikin lirik yang mungkin dalam tanda kutip quote unquote sotoy dan nyebelin gitu ya. Apa aja sekarang ops lu dalam berkarya? Ini nggak mesti rapper ya? Bisa aja kan kayak cicilan KPR atau orang pajak gitu. Nggak spesifik jadi ops juga, cuman kerjaan nih lumayan kayak ya gue nggak bisa pungkirin juga. Headspace gue juga banyak kebatas, gak seluas itu karena gue juga banyak kerjaan yang lain gitu. Jadi terkadang waktu gue untuk gue spend ngurusin craft musik gue dan art gue banyak yang harus gue korbanin juga untuk bekerja gitu. Cuman kalau gue nggak bekerja, gue nggak bisa punya uang untuk mensupport kehidupan yang gue inginkan. Standar hidup orang kan beda-beda ya gitu. Kebetulan let's say hidup gue seperti gue saat ini dengan tanggungan gue juga gitu. Gue harus tetap kerjain yang lain-lain. Kalau gue nggak kerja, gue nggak makan, gue nggak ada uang, gue nggak bisa juga berkarya. Tapi kalau gue kerja, waktu gue untuk berkarya juga kesita. Apa ya? Mungkin lebih ke dilema kali ops gue. Oke, dilema ya. Ngomongin tim Tomodachi nih. Itu gimana ceritanya lu bisa jadi salah satu yang ngisi rap cypher di Tomodachi? Gue diajak sama Pucuk. Masih ingat kayak conversationnya gimana? Pokoknya dia ngirimin, lo tau kan lagu ini gitu. Iya tahu gitu. Kita mau bikin versi Indonya ikutan lo masa enggak? I don't want no confrontation. You don't want my conversation. Apaan sih tuh? Apa sih lanjutannya? I just need some confirmation on how you feel for real. Wah, mantap. Masih inget nih, Earthquake ya. Chromacopia. Nah, apa reaksi pertama lu melihat promo lagu terbarunya Tyler, The Creator? Wih, cabut warna nih. Hitam putih ya. Welcoming a new art, new direction. Tetap Tyler banget, tapi tetap berevolusi. Tapi ciri khas dan trademarknya nggak pernah hilang gitu. Selain Tyler, The Creator, siapa aja sih musisi yang lagi influence lu banget buat berkarya sekarang dan kenapa? 454 ya, 454. Wow, yang Baby Sound ya? Nggak tahu. Gua ke hook aja sama lagunya, gua nggak bisa jelasin kenapa. Boris ngajarin gua untuk break the form.
Dalam artian maksud gue mungkin kalau lo dengerin Poris ke kuping orang umum atau orang biasa dengerin lagu rap yang gak kesono gitu, pasti bilang ini jelek banget gitu. Jelek atau enggak relatif. Cuman kalau memang kata masyarakat umum itu jelek, Poris tuh berani jelek. Dan akhirnya jadi sangat otentik dan sangat dia, dan Poris tidak terbantahkan gitu menurut gue. Buat gue Poris nggak jelek, ya itu Poris gitu. Bayang lo. Yes. Karena saking khas dan dia banget gitu loh. Jadi kalau lo bilang jelek, menurut gue bukan soal jelek, tapi ini bukan jelek atau bagus lagi ya, ini Poris aja gitu, Poris doing Poris. Ngelihat mereka bisa nge-break format yang lumayan kaku ya, bisa gue bilang di value umum, itu heads off sih. Setuju sih gue sama lo, mereka tuh otentik ya. Shout out to Poris. Emangnya proses kreatif lo yang basicnya itu gimana sih Bas dalam buat musik? Ya hidup aja gue gitu, menjalani hari-hari gue, baca buku, nonton film, ketemu orang, ngobrol. Ya klise ya gitu, mencoba menjadi orang yang bisa berbuat baik. Terus waktu ada waktu bikin musik dituangkan jadi wujud musik. Kehidupan yang tadi gue jalani, udah sih sebenarnya gitu. Ya gue hanya menjalani hidup gue, menyerap semua yang bisa gue serap dan gue tuangkan dalam format karya. Gue tuh ngelihatnya kalau hasil dari proses yang lo bikin sekarang itu sangat nyentrik ke karya-karya lo. Dari Fresh Graduate, Adulting for Dummies, sampai yang sekarang tuh 80,1 FM Boy Radio ya. Yoi. Bob mention listening to Boy Radio ya. Sabi. Kenapa lu ngusung tema radio Y2K di album terakhir lo ini? Emang gue kerja di radio ya pertama ya, hari-hari gue di radio. Terus radio kan bisa dibilang pada masa berjayanya tastemaker ya. Beneran lo maksudnya tahu lagu hits dari radio gitu. Dan radio isinya campur-campur kan, mulai segala genre ada gitu. Ya itu yang pengen gue coba hadirin lewat musik gue di album ini. Terus musik gue hip hop, dan di situ nanti bakal belang-belang ya, mungkin bisa dibilang. Di situ ada boom bap, di situ ada trap baby sound ala 454, kumur-kumur, ada lagu yang indie rock sama The Adams, ada lagu yang sangat dancey, Jersey, Dugem, Pesona sama Andin, ada lagu balad, ada lagu hardcore, ada lagu apapun deh. Gue mau nunjukin bahwasannya buat gue pribadi gitu, dan menurut gue seperti itu adanya ya. Hip hop tuh formatless, dia katalis zaman aja. Pertama kali lahir juga semuanya sampling, berangkatnya pakai ngerusakin rekor-rekor disco. Beres dari situ masuk ke G-Funk, dari G-Funk ke trap. Terus formatnya apa? Terus kenapa sibuk banget kayak kalau nggak gini nggak hip hop, kalau nggak gitu nggak hip hop. Lu apaan ngomong kayak gitu gitu? Maksud gua dari awal dia lahir aja nggak ada format. Terus kenapa lu harus banget ngototin dia ke paku dalam satu format? Gua berharap album gua tuh narasinya bisa beneran ngeimplementasiin seberapa eksploratif hip hop. Nah, kan ada satu hal yang lu mention tadi tuh menarik nih menurut gua. Track lu yang judulnya Itu Aku, featuring Danang. Padahal mereka udah lama berkarya nih, tapi nggak pernah jadi feature. Boleh tahu nggak kenapa? Kalau milih mereka karena pertama milihnya dulu ya gitu. Karena gua awalnya tuh bikin lagu, referensinya Jaden Smith. Jaden Smith kan album terakhir ini soundnya indie rock. Terus waktu gua tuangin vokal gua di situ dengan lirik bahasa Indonesia, impressionnya di gua bukan jadi Jaden Smith tapi jadi kok jadi kayak Adams. Wah ini kayaknya kalau Adamsnya ikutan bakal jadi legendary nih gitu. Terus gua kirim ke mereka dan mereka mau. Kalau kata mereka sih, mungkin bisa dilihat juga di interview ya, mereka ngerasa ada angle baru, ada sebuah kesegaran, ada sebuah kecocokan baik secara karya maupun secara hubungan personal, jadinya mereka ambil. Buat single yang lu lagi produce sekarang kan tuh judulnya Menangis lah ya tadi ya? Ya. Nah itu tuh menceritakan tentang apa, Bas? Gue mengenal seorang, terus jadi dekat, terus jadi orang yang penting dalam hidup gue, dan maksudnya gue mengupas layernya satu-satu dari tampilan paling luar sampai ke yang paling dalam gitu, dan melihat betapa banyak layer yang dia coba utilize, itu gunakan untuk menguatkan dirinya sendiri, untuk menghibur dirinya sendiri dari kesedihan-kesedihan yang ada, yang mana gue rasa juga sama aja kayak gue gitu, tapi lebih ke untuk ngasih tahu ke orang tersebut, ya udah nangis aja gitu, nangis gue gitu. Nggak usah sama gue, nggak usah pakai layer gitu, nangis aja sejadi-jadinya. Bukan berarti gue si paling bisa nenangin dan I got it all figured out, enggak, gue juga sama-sama bingung, gue juga nangis. Jadi maksudnya ya udah kita nangis aja bareng-bareng gitu, toh mau diapain lagi juga hidup ini gitu. Kayak nge-remind orang tersayang gue bahwasannya lo aman untuk mengeluarkan semua dan mengekspresikan semua perasaan lo. Maksudnya menelanjangi perasaan lo bebas sama gue. Nah kita kan sama-sama merantau nih, Bas. Lo dari Medan, nah gue sendiri tuh dari Lampung. Menurut lo dari zaman lo ngerilis Fresh Graduate sampai lagu terbaru lo sekarang, apa perbedaan yang lo rasain sejauh ini selama di Jakarta? Mindset, terus juga mentality, finansial, semuanya ya beda ya pasti ya gitu. Dari awal gue berangkat yang dulunya hidup gue sangat berantakan dan begajulan dan gas go apapun itu, sekarang lebih penuh perhitungan, lebih penuh konsiderasi, rencana. Dulu kan nggak punya apa-apa, bodo amat. Sekarang udah mulai punya rasa takut untuk kehilangan yang udah dipunya juga ada. Ya manusiawi ya, menurut gue wajar-wajar aja. Ada momen-momen dimana gue masih tetap reckless tapi tetap
nggak bisa dibohongin, ada juga rasa rindu terhadap recklessness di masa awal-awal merantau. Itu yang paling gue rindu kalau dari awal-awal gue merantau tuh, lebih ke bodoh amat, reckless semua gue tantangnya gitu sih. Ya maksudnya masih banyak value-value itu di hari ini, cuman ya sih gue bilang ya gue belajar banyak dan jadi lebih tai sih bahasanya, lebih dewasa kali gitu. Kalau dari segi penikmat musik atau fashion di Jakarta sendiri nih, apakah mereka sudah pengen jadi penikmat yang mainstream atau masih menjadi pendengar dan penikmat yang mereka-mereka doang yang tahu? Kayak misalnya kalau musiknya tuh cuma bisa didengerin hantu doang kalau bisa. Makin hari makin, apa gue bilang ya, makin ngeblur ya antara music obscure atau, maksud gue sekarang dengan adanya TikTok dan lain-lain tuh, musik lo se-obscure apapun bisa aja blow up dan went viral gitu. Kayak soundnya Aphex Twin yang viral di TikTok. Dulu mungkin pada di TikTok lo gak akan kebayang lagunya Aphex Twin itu dipakai buat di background video bercanda. Itu gak kebayang. Iya, gue gak kebayang juga sih. But it fucking happens bro. Makin hari makin membingungkan gitu antara musik obscure atau karya seni yang obscure sama karya seni yang mainstream populer. Ada yang diciptakan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat yang sangat pop, tapi ternyata lagunya nggak went viral atau nggak went mainstream atau nggak blow up kayak lagu yang dari awal diciptain untuk aneh banget gitu, tapi ternyata karena di pick up sama di TikTok jadi gede kayak tadi misalnya lagu Aphex Twin. Jadi sekarang what is what gitu loh. Lo udah bingung juga sih ngeliat karya hari ini. Jadi ya simple, ya gue nikmatin apa yang gue suka, gue gak nikmatin apa yang gue gak suka. Udah itu aja sih. Ngomongin lagi soal karya-karya lu dan diri lu sebagai musisi ya, struggle lu dalam bermusik tuh sampai sekarang sebagai musisi apa, Bas? Gak selalu bisa bermusik lah struggle gue. Dalam artian kemarin bermusik keterbatasannya ekonomi, sekarang ekonominya udah ada, keterbatasannya waktu. Akan selalu ada yang menjadi batas-batas, tapi ya menurut gue itu yang bikin musik gue worth to write gitu, buat gue worth to pour out, karena ada hal yang harus gue perjuangkan dalam menulis musiknya gitu. Berarti ekonomi itu udah pernah lo lewatin lah ya sebagai struggle lo? Udah. Oke, sekarang udah ada duitnya. Kalau lo dikasih duit unlimited nih ya, unlimited bener-bener gak habis-habis, apa yang pengen lo buat, Bas? Kalau dari sekarang berkacanya sih pengennya ya fokus berkarya gitu. Maksudnya karena kan gue orangnya seneng bikin-bikin ya. Gue bikin baju, gue bikin ini. Kayak let's say gue bikin baju kan juga harus pertimbangkan sales. Gue kira bebas berkarya murni kali ya bisa gue bilang, tanpa harus mempertimbangkan faktor ekonomi lagi. Cuman itu kan pemikiran gue, orang yang gak punya uang unlimited. Gue yakin nanti pun di saat gue punya uang unlimited, gue akan beda lagi. Orang lapar sama orang kenyang tuh BM-nya beda, Pak. Bener lagi. Dan orang lapar tuh gak akan pernah ngerti BM-nya orang kenyang. Gue gak akan bisa ngerti apa maunya gue yang punya uang unlimited. Kebayang maksud gue? Kebayang. Nah, gue tuh ada satu hal yang pengen gue tanyain sih dari salah satu karya lo yang terakhir, itu yang Itu Aku. Itu kan basically ada beberapa bars yang ngomongin soal keluarga ya. Keluarga lo sendiri tuh ngedukung gak sih lo dalam bermusik? Sekarang ngedukung banget. Cuma awalnya bukan gak ngedukung, tapi lebih ke was-was. Maksudnya tetangga, saudara tuh gak ada yang jadi musisi, atau kalaupun ada gak ada yang kelihatan makan gitu dari situ gitu. Kalau di Jakarta kan mungkin orang tua bisa lebih nyantai karena oh mungkin omnya ada nih penyanyi bisa makan gitu, oh mungkin ininya ada pemain piano bisa hidup. Jadinya orang tua tuh was-was sebenarnya, karena waktu itu juga memang yang waktu mereka was-was ya karena memang gue sendiri juga belum mampu untuk menghidupi diri gue dengan layak. Jadi setelah gue bisa menunjukkan ke mereka gue mampu menghidupi diri gue dengan layak sebagai wujud bahwasannya gue bertanggung jawab atas diri gue, ya mereka tenang dan mereka support. Dia bertanggung jawab lah atas dirinya sendiri. Apa yang memotivasi lo untuk mengkampanyekan tagline "Aku malas tapi aku harus"? Jadi kan awalnya dulu gue nggak olahraga ya gitu. Gue baru nge-pick up habit regularly exercising dan working out itu 2022. Itu salah satu kayak ganjaran ke diri gue. Kan lo kan nge-gym nih, jadinya nge-post. Enggak, gue soalnya gak suka sama orang karbitan. Hari ini lo sih nge-gym banget, terus besok udah ya. Gue gak suka banget. Dengan gue bikin kayak gitu, jadinya gue ada resiko untuk jadi orang tersebut. Jadinya biar gue gak jadi orang tersebut, itu kayak salah satu jadi ya udah gue udah gak bisa mundur gitu. Udah gue post. Iya. Kebayang kalau itu jadi kayak self monitoring gitulah. Tadi kan serius banget nih. Bas Boy itu seorang wibu bukan? Apa anime favorit lo, Bas? Banyak banget ya. 20th Century Boy, Monster, Death Note, Naruto, Doraemon, Astro Boy, Pluto kan Astro Boy versi dewasa. Gue kebetulan jarang nonton anime, gue banyak kan baca anime. Kemarin gue baru baca Kaiju Number 8, Demon Slayer gue juga doyan. Demon Slayer gue gak baca, gue nonton X Family. Itu gue nonton, gue gak baca. Gue baca paling Slam Dunk, Cross, Wars, Bleach, One Piece enggak. Ngikutin dulu sempet mana sampai Thriller Bark gitu, terus udah. Too much buat gue. Law of Wacky Plus, P-Man nonton, Saint Seiya, I Am Legend, Tomoe. Wah banyak banget. Tapi cuma One Piece doang yang bikin lu nyerah ya, karena too much ya. Padahal kata Playboy Carti never too much tuh. Ya, never too much. Yuk. Grup atau idol K-pop favorit lu siapa, Bas? New Jeans. Gue ngeliatnya sekarang udah bukan sebagai figur K-pop ya. Lisa sih. Lisa ya? Lisa gila banget coy. Maksud gue rockstar tuh musiknya edan sih. Dan beneran gak bau K-pop. Sampelnya Tame Impala. Siapa sih artis atau figur dari Asia Tenggara yang bisa sampai ke level Hollywood dunia? Lisa bro. Iya.
Gue bisa ngerasa mungkin kalau di Korea atau di manajemennya gue gak ngerti, kayaknya highlightnya ke Jennie gitu. Tapi buktinya yang bisa Lisa bro. Yes sir. 3 verse yang paling lucu menurut lu? Kelly Price Gimana? featuring Travis Scott. I could never let her spend the night. Woke up cocaine all in my head, thought it was lies. Yeah. Dia bangun ngeliat rambutnya putih-putih, dia kira kutu. Ternyata bukan kutu, bro, kokain gitu tuh. Tolol sih menurut gue. Oke, karena tadi cuma satu, yang 3-nya gue alihin ke pertanyaan berikutnya nih. Boleh. 3 rapper luar dengan fashion yang kurang banget menurut lu siapa? Fetty Wap. Fetty Wap, oke. Fetty Wap kurang. Taiga juga enggak. Taiga juga ya? Too much menurut gue. One more. Kodak juga ya. Kodak ya? Enggak sih, iya. Oke. Kayak naon sih gitu. Bro be wearing everything gitu loh. Iya. Oke, semua dipakai gitu. Terakhir nih Bas, satu lagu Indonesia yang punya tempat spesial di hati lu tuh apa sih? Satu ya. Satu. Yang lu tuh kalau denger itu udah cinta mati tuh sama Indonesia. Susah lagi nih pertanyaannya. Satu soalnya. Kalau disuruh banyak. Satu aja, satu. Lagu Indo nih ya. Yoi. Wah bingung gue cuy. Asli. Bingung ya? Sampai membuat Bass Boy meng-cosplay cover bab anjir. Gitu. Iya. Apa ya? Gue bingung ya. Satu doang soalnya. Pelit banget. Oh, Niji. Niji yang mana? Bila Aku Jatuh Cinta. Bila Aku Jatuh Cinta. Wah, kenapa Bas kalau boleh tahu? Gak ngerti gue. Lagunya magical. Lu teringat seseorang kan? Enggak juga. Gue denger lagunya SD. Beli kaset. Lagunya kayak timeless. Terus mainnya cuman gak mainnya yang sampai katro gitu gue rasa. Ya buat beberapa orang pasti ada juga apaan sih katro kok gitu. Ya selalu gitu. Itu sih. Mungkin lu ada yang mau lu promosiin kah? Boleh banget nih kasih tahu ke teman-teman Residence. Dengerin lagu-lagu gua di semua digital streaming platform. Follow gua di Instagram, TikTok, anywhere, find me, Bassboy, it's everywhere. Nantikan juga album kedua gua, studio album kedua gua berjudul 80,1 FM Boy Radio. Oke, yaudah kalau kayak gitu gua pamit ya Bas ya. Thank you, Bre. Oke. Bye. Bye, man. Thank you Bas. Dah.